Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Fajrul Islam yang saya cintai, pengajian kita sore ini sampai kepada ayat wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kita akan ikuti dulu penjelasan tafsir Jalalain mengenai ayat ini sebelum kita mentafsirkannya malam ini. Wa iza laqu asluhu laqiyu khuzifatid dhammatu lil istisqali summal ya li iltiqaiha sakinah li iltiqaiha sakinatan ma'al wawi. Wa iza laqu, dan apabila mereka orang-orang munafik itu bertemu. Kalimat laqu itu asalnya laqiyu, dari fi'il madi laqiya yalqa, domirnya hum menjadi laqiyu, itu asal kalimatnya. Tetapi kalimat laqiyu ini ditinjau dari segi ilmu balaghah, termasuk kalimat yang sukar diucapkan, tanafurul huruf, kalimat yang sulit diucapkan. Karena itu khuzifatid dhammatu, dihilangkan dhammahnya, lil istiqali, karena berat mengucapkannya. Summal ya, kemudian huruf ya-nya juga dihilangkan karena bertemu dengan huruf waw dalam bentuk sukun. Asalnya laqiyu dibaca menjadi laku, tetapi dalam penggunaan sehari-hari tetap orang menggunakan kalimat laqiyu. Mereka bertemu. Wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami juga beriman. Wa iza khalau minhum waraja'u, dan apabila mereka telah berpaling dari orang-orang yang beriman tadi, lalu kembali ila syayatinihim, kembali ke tengah-tengah setan-setan mereka, airu asaihim, yakni para pemimpin mereka, qalu, mereka berkata lain. Apa katanya? Inna ma'akum fid dini, sesungguhnya agama kami tetap agama kamu, kami tetap bersama kamu dalam keberagamaan. Innama nahnu mustahzi'un, tadi kami ngaku beriman, kami cuman pura-pura saja. Ini yang makin menjelaskan sikap mental orang munafik. Nah, beberapa hal kita garis bawahi dari ayat pertama yang kita baca malam ini, yaitu sikap mental munafik. Kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka dengan cepat berkata, kami juga beriman.
Tetapi kalau sudah kembali ke tengah-tengah para pemimpin mereka, mereka berkata, kami tetap bersama kamu. Tadi kami ngaku beriman cuma sekedar pura-pura saja. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, saya sudah jelaskan bagaimana sulitnya menghadapi orang munafik ini. Karena kalau beriman jelas imannya, kalau kafir jelas kafirnya. Tetapi munafik adalah satu sikap yang antara mukmin dan kafir. Mau dibilang kafir ngakunya beriman, mau dibilang beriman nyatanya juga tidak beriman. Nah, lebih hebat lagi, Al-Quran memakai istilah syayatin, memakai istilah setan untuk gembong-gembong dan para pemimpin munafikin. Ini kalimat yang keras sekali. Al-Quran menyebut gembong-gembong munafik itu dengan kalimat syayatin, jamak dari syaitan. Syaitan mufrad, syayatin jamak plural. Apabila mereka telah kembali kepada setan-setan mereka, yakni para pemimpin mereka, kenapa pemimpin munafik itu disebut syayatin? Saya belum pernah menemukan ayat Quran dalam ayat lain sekeras ini. Orang-orang pemimpin munafik disebut syayatin, jamak dari kalimat setan. Setan itu asal katanya syatona, shin to nun. Kalimat syatona itu sinonim dengan ba'uda, menjauhkan. Sama dengan ankaro, mengingkari. Kalau disebut ba'uda dari kalimat syatona ini, karena memang posisi setan menjauhkan manusia dari Allah. Kalau dinamakan ankaro, mengingkari, karena memang setan mengingkari perintah Allah. Mari kita mundur sedikit. Yang bikin cerita jadi berkepanjangan kan ini kisah 3 serangkai sebenarnya. Yang bikin keadaan kayak sekarang ini itu kisahnya 3 serangkai. Manusia, jin, malaikat. Jin dan malaikat ini makhluk pemula sebelum Allah menciptakan Adam. Atau jangan kita katakan manusia ya, Adam, jin, malaikat. Ini cikal bakal sejarah dunia sampai berkembang seperti sekarang ini. Jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya. Apa bedanya api dengan cahaya? Kan kelihatan. Kalau api masih kasar, bahannya kayak bedanya beras sama padi. Ya, kalau padi kan belum tentu jadi beras, siapa tahu gabung. Tapi beras asalnya pasti padi. Kira-kira cahaya itu nasi, beras itu api, padi itu api. Dengan kata lain, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api. Pada saat Allah mau menciptakan Nabi Adam, Allah sampaikan ini kepada malaikat dan jin, aku akan ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi. Ini saya agak mundur jauh supaya nanti kalau dalam ayat-ayat berikutnya kita terketemu lagi dengan kalimat syaitan, jin, iblis, pengertian dasarnya sudah kita ada dalam pemikiran kita. Obsesi ke arah itu sudah ada. Jadi saya mundur jauh. Malaikat nggak bisa nerima ini. Malaikat protes, Tuhan, buat apa bikin khalifah yang namanya manusia di permukaan bumi? Kalaupun mereka nanti hidup dan berkembang biak, kerjanya kan cuma menumpahkan darah, melakukan kerusakan,
bermusuhan satu sama lain, buat apa? Dan kami, kata malaikat, sudah cukup ibadah kepada kamu. Kami tasbih, kami tahmid, kami zikir. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Buat apa? Protes malaikat. Allah cegat tuntas protes ini dengan perkenyataan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu tentang apa-apa yang kamu, hai malaikat, tidak tahu. Ini melahirkan pertanyaan filosofis. Kenapa bukan malaikat yang dijadikan khalifah di permukaan bumi? Padahal tasbihnya udah banyak, tahmidnya cukup, segala macam. Kenapa pilihan Allah kok jatuh kepada manusia untuk jadi khalifah di permukaan bumi? Ini pertanyaan filosofisnya. Kenapa Allah nggak pilih malaikat supaya hidup lebih aman? Nah, saudara-saudara, malaikat itu makhluk yang tidak berbudaya. Ini kuncinya. Kehidupan ini berkembang sampai tingkat sekarang ini kan karena perkembangan dan perubahan budi dan daya manusia. Malaikat itu apa? Material tidak perlu, seksual tidak perlu. Jadi kalau malaikat diserahkan jadi khalifah di permukaan bumi ini, maka bumi ini tidak akan seperti yang kita kenal sekarang ini. Nggak bakal ada Monas, nggak bakal ada jembatan Semanggi lah. Buat apa malaikat? Budi dan daya tidak berkembang. Itu sebabnya Allah pilih makhluk lain. Aku akan ciptakan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ini isyarat bahwa kehidupan dunia ini berubah, berkembang, berubah, up and down, istilah Bung Karno dulu. Pasang surut, itulah dinamika perkembangan budi dan daya manusia. Malaikat memang makhluk yang tinggi, tetapi manusia bisa lebih tinggi dari malaikat. Di mana nilai kelebihannya? Di sini. Malaikat tidak pernah salah karena tidak ada yang bikin mereka salah. Tuh. Manusia bisa tidak salah walaupun sangat banyak hal-hal yang bisa membuat dia jadi salah. Kan lain tuh. Lain. Yang ini lewat perjuangan nih manusia. Untuk bisa tidak salah manusia harus berjuang. Tapi malaikat emang udah begitu, udah paten dia mah, nggak bisa diapa-apain. Ini yang nggak bisa ditantang oleh malaikat. Nah sekarang kalau malaikat nggak pernah salah, kan pantas aja. Harta nggak perlu, jabatan nggak perlu, perempuan kagak perlu. Kan ini nih yang bikin banyak kita jadi salah nih. Ya jujur aja, ini manusia tuh. Material nggak perlu, seksual nggak perlu, aman. Dua ini loh yang bikin kita salah ini. Material, seksual, jabatan, kedudukan. Malaikat nggak perlu semua itu. Pantas kalau malaikat nggak pernah salah. Tuh. Kita bisa tidak salah walaupun kita perlu itu. Ini kan lewat proses perjuangan namanya. Jadi itu sebabnya manusia disebut fi ahsani takwim, lebih tinggi nilainya walaupun ketimbang malaikat. Posisi tadi itu. Akhirnya Allah ciptakanlah Adam. Setelah diciptakan, Allah ajarkan ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan Adam nama segala sesuatu. Kalimat nama al-asma, sebagian ahli tafsir menjelaskan al-ulumul katsirah, ilmu pengetahuan yang banyak. Jadi bukan sekedar ini tiang,
itu kipas angin, itu lampu. Bukan itu. Wa 'allama Adam al-asma. Al-asma ay al-ulumul katsira. Allah ajarkan Nabi Adam ilmu pengetahuan yang luas. Setelah itu Adam dikonfrontir dengan malaikat. Malaikat, coba ini apa? Definisikan ini. Malaikat nyadari kelemahannya lalu berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami tidak tahu ya Rabb, maha suci engkau. Nah, bukankah tadi ku bilang aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu? Ayo sujud kamu kepada Adam. Malaikat sujud. Nih saya masih cikal bakal ya. Malaikat sujud. Jin yang bernama iblis enggak sujud. Ini perlu dijelaskan. Allah tegur iblis, kenapa kamu enggak mau sujud? Ini kan perintahku. Tuhan, Adam dari tanah, saya dari api. Unsur tanah lebih rendah dari unsur api. Enggak pantas saya sujud kepada Adam. Lagian kan yang boleh sujud cuma kepada engkau ya Allah. Kepada makhluk satu pun gak ada yang berhak untuk disujudi. Secara rasio iblis benar, Pak. Secara rasio iblis benar. Dia nggak mau sujud kecuali hanya kepada Tuhan. Secara otak benar nih anak nih. Secara otak. Maka kalau agama pakai otak saja, wah kita bisa salut sama iblis. Kalau agama cuma ngandelin otak, wow kita kasih penghargaan tuh iblis, kau hebat iblis. Tapi disinilah letaknya agama itu, keyakinan. Contoh, bapak kita supir taksi, pulang dari nyari setoran belum malam jam 10, sampai di rumah habis makan ganti baju segala macam, panggil anaknya, Neng, injek-injekin bapak dong. Tuh anak ngomong, Pak itu kurang ajar Pak, akhlak mengajarkan nginjak orang tua nggak boleh. Menurut otak nih anak bener, menurut otak. Tapi kan bapak lu yang minta. Yang minta tuh bapak lu. Kalau nggak diminta lu injak, lu kurang ajar namanya. Ini bapak yang minta. Logika ya. Yang nyuruh tuh Allah. Yang perlu ditafsirkan, sujudnya malaikat kepada Adam bukan sujudul ibadah. Itu yang perlu ditekankan. Bukan sujud ibadah, tetapi sujudut tawadhu i'tirafan bifadili Adam. Sujud rendah hati untuk menyatakan pengakuan terhadap kelebihan Nabi Adam. Itu Ibnu Katsir menjelaskan begitu. Sujudut tawadhu i'tirafan bifadili Adam. Sujud rendah hati untuk menyatakan pengakuan terhadap keutamaan Nabi Adam. Karena sujudul ibadah itu cuma buat Allah, tapi sujudul tawadhu itu dilakukan malaikat. Berdasarkan ini kita kias, saudara-saudara, ngormatin bendera nggak apa-apa sepanjang kita lakukan sebagai tradisi, tidak ada niat ubudiyah di sini. Kalau ada niat ubudiyah, kita jatuh kepada syirik. Kita jatuh kepada syirik. Kadang-kadang ada orang ekstrim, ngapain hormatin bendera, itu kan benda mati. Satu sisi memang benar juga, kalau itu tadi ya, kalau niat kita memang niatul ibadah. Tapi kalau menghormati rasa kebangsaan kita sebagai satu bangsa, itu no problem, nggak ada masalah. Ini kiasnya, konteksnya ke situ. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, akibat ini Allah marah. Iblis, sombong kamu, keluar, diusir dari surga jin yang bernama iblis ini. Karena diusir, geram
marah, gondok, jengkel, dendam. Siapa sumbernya? Adam. Gara-gara dia nih, lagi dia belum ada, gua anteng aja. Mantak ada dia jadi kacau begini nih urusan nih. Campur diusir lagi dari surga. Terjadi agreement, terjadi perjanjian. Diusir dari surga. Oke, Tuhan, saya diusir dari surga. Rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Tapi berikan saya tempo, berikan saya waktu. Untuk apa? Gara-gara Adam saya begini, gara-gara Adam saya terusir dari sini. Maka sejak hari ini Adam dan seluruh keturunannya musuh bebuyutan saya. Akan saya goda mereka sepanjang perjalanan hidupnya. Allah kabulkan keinginan. Silakan iblis, kamu tidak akan bisa menggelincirkan mereka kecuali mereka yang tidak ikhlas. Mereka yang ikhlas tidak akan mungkin kamu mampu menggelincirkan. Dari saudara timbul pertanyaan filosofis lagi, kok Allah membiarkan iblis menggoda kita, apa perlunya? Ini pertanyaan filosofis. Kalau Tuhan mau kan hidup ini baik-baik saja, kenapa dibiarkannya iblis menggoda kita sampai kita nggak selamat? Kenapa? Dari saudara, tafsirul ayat bil ayat. Ini memang pengertiannya jadi agak meluas, tapi nanti saya rangkum lagi. Fisik dan psikis manusia itu kan fi ahsani taqwim, posisinya tinggi. Secara logika tidak mungkin yang lebih rendah bisa menggoda yang lebih tinggi, tidak mungkin. Kalau yang tinggi ini tetap menjaga posisinya. Dengan kata lain, sepanjang manusia fi ahsani taqwim, dia daerah bebas iblis. Fi ahsani taqwim itu apa? Kuncinya amanu wa amilus solihat. Kalau tidak dua ini, summa radadnahu asfala safilin, kami kembalikan manusia ke tempat yang paling rendah dari itu, yang terjangkau iblis. Nah, saudara-saudara, posisi yang tinggi ini harus kita jaga dengan apa? Dengan amanu wa amilus solihat. Sepanjang ini kita laksanakan, kita fi ahsani taqwim, dan itu daerah bebas iblis. Kayaknya sih begini, manusia, ini medan perang, ini musuhmu nih, setan, ini amunisinya nih, perbekalan untuk maju ke medan perang tuh Allah kasih. Pengen tahu kamu menang apa enggak? Ini jalan-jalan setan, ini musuhmu yang nyata, jangan ikuti mereka. Ini senjatamu, lawan mereka. Saya kira Allah, dan saya yakin Allah tidak zalim. Nah, cuma yang berat lawan setan ini, Pak, dia ngelihat kita, kita nggak ngelihat dia. Kan kacau ngadepin musuh begini. Dia bisa pelajarin strategi kita, dia pelajarin kelemahan kita, dan dia tahu betul itu. Kita nggak lihat dia. Tapi saya balik dulu untuk sebelum strategi setan. Jin-jin yang mengikuti jejak iblis ini lalu menjadi bala tentaranya iblis, dan itulah yang kita sebut setan. Dengan kata lain, iblis itu adalah sesepuh, raja, lurah, gubernurnya setan. Iblis namanya, yang mengkoordinir organisasi setan itu ya iblis itu. Bahkan ada riwayat bahwa tiap hari setan itu lapor sama komandannya ini,
iblis ini, tentang hasil pekerjaannya. Setan juga cari konditor. Lapor bos, hari ini saya berhasil menggoda si Fulan. Wah, hebat kamu, naik jabatan Pak, naik pangkat. Tapi kalau mereka gagal, iblis jengkelnya bukan main. Goblok kamu. Organisasi setan, komandannya itu iblis. Nah, jadi mendengar kata-kata setan, setan yang dalam pengertian ini sebagai makhluk halus yang merupakan bagian dari jin-jin yang menyimpang. Sebagai makhluk halus mereka memang bisa malih warna, mentolo rupo, lakone opo gitu, bisa mencelak-mencelek. Dan oleh karena dia immaterial, dalam berhubungan tidak dibatasi oleh material, dan ini tidak identik dengan genderuwo, kuntilanak, memedi. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, bahwa tempat mereka di neraka mereka sudah tahu itu, iblis, setan. Yang jadi pemikiran mereka sekarang ialah bagaimana cari teman yang sebanyak-banyaknya. Nah itu aja pikiran mereka sekarang, bahwa mereka pasti akan ke neraka. Itu mereka udah tahu kok nasib mereka, si setan, si iblis, dan gak mungkin menyelamatkan diri lagi. Karena itu yang mereka lakukan bagaimana cari teman sebanyak-banyaknya. Siapa yang diharapkan nemenin mereka? Ya kita-kita ini. Itu sebabnya satu saat dalam riwayat Wahab bin Munabbih, iblis datang kepada Nabi. Man anta? Kamu siapa? Iblis. Mau ngapain kemari? Untuk menjawab pertanyaan kamu apa? Aku tanya dua saja, kata Nabi. Yang pertama, siapa temanmu, teman-temanmu, koncomu, CS-mu dari golongan umatku? Ya Allah, Nabi kita ini mengkhawatirkan betul tentang kita ini. Dari golongan umatku, siapa temanmu? Nabi nggak tanya dari golongan kafir, kalau itu memang udah jelas namanya juga kafir. Dari golongan umatku, temanmu itu siapa? Iblis jawab, banyak Muhammad. Antara lain kata iblis, hakimun jair, hakim yang curang. Tuh teman saya tuh, kata iblis, CS. Waduh, berasa deh kalau ngomong hakim yang curang zaman sekarang. Dan di sini nggak ada. Kalau ada saya nggak berani. Orang bilang hakim itu sebelah kakinya di surga, sebelah kakinya lagi di neraka. Kalau keputusan yang dia ketok benar, tuh kaki kanan yang dorong dia, bawa dia ke surga. Kalau kaki keputusannya salah, kaki kiri nyeret dia ke neraka. Ini kan mafia peradilan zaman sekarang kan kelihatan benar. Mafioso. Lambang neraca, hakim kan lambangnya timbangan tuh. Dulu ada protokol kagak ngerti jabatan, begitu mimpin acara yang dilihat depan kepala kejaksaan, dia nggak tahu jabatan, dia lihat aja pangkat tandanya di sini, dia sebut yang terhormat Bapak Cap 2 Timbangan gitu.
Ya namanya orang kagak ngerti jabatan, dia lihat gambarnya aja. Profesi yang diibaratkan dengan neraca yang berimbang, memberikan keputusan sesuai dengan kesalahan. Dan ini juga tidak berdiri sendiri, tidak terlepas dari sistem. Kalau hukum bisa diperjualbelikan, perkara bisa dibeli, itu pada saat hakim mau ngetop keputusan, iblis ribet banget tuh, mondar mandir. Ayo, kapan lagi rakyat mah kagak ngerti hukum, yang megang elu nih, kapan lagi mau jadi kaya? Udah, kalau nuraninya bekerja, saya harus tetap melaksanakan keadilan. Kata iblis, musuh gue loh, nggak jadi CS kalau begitu. Selama ini kan ada image. Tadi saya ngobrol di kantor bawah tuh, cerita tadi malam, katanya ada maling mati digebukin di seberang situ. Saya bilang sama teman-teman, itulah resikonya maling kecil. Resiko maling kecil. Maling gede mah tenang-tenang saja, Pak. Resikonya maling kecil ya begitu. Hukum masyarakat yang berlaku. Maling besar aman-aman saja. Di Tamsil sampai sekarang nyengsot itu nggak bahas. Kita rakyat kecil ini mau coba juga melaksanakan, semua harus disalurkan lewat aturan main yang berlaku, harus disalurkan lewat hukum yang berlaku. Lah kita salurin, dah belum apa-apa, dah ongkos. Pengen tahu kagak pakai ongkos, ditengok kagak perkara kita. Ya, enggak. Untung di luar negeri ini yang begini. Jangankan dipelajari berkas-berkas, ditengok saja enggak. Tanah di Jakarta ini, waduh, udah pabaliut, bisa muncul sertifikat palsu, bisa muncul girik palsu, bisa muncul surat bodong, sertifikat bodong, macam-macam. Pabaliut. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, sehingga lalu orang bilang pengadilan banyak, keadilan rada susah. Pengadilan tiap kabupaten ada keadilan. Ada satu karikatur, barangkali masih ingat, saya pernah cerita. Waktu Amr bin As jadi gubernur di Mesir, Amr bin As itu dikenal dakwahnya sesuai dengan situasi medannya. Istananya bagus, tempat kerja gubernur. Cuma yang bikin pikirannya jadi nggak enak, di sebelah istananya ini ada gubuk reot puja Yahudi. Bagaimana ini? Nggak enak banget dilihat mata ini. Rakyat kecil mah gampang, Pak. Panggil aja, panggil. Panggil Yahudi. Yahudi? Iya, Pak Gubernur. Itu gubuk kamu ya? Iya, Pak. Punya kamu? Iya, Pak. Surat-surat ada? Ada, Pak. Kamu bikin bangunan di situ sembarangan aja? Punya IMB nggak kamu? Ya enggak, Pak. Kamu tahu itu bangunan kamu kena jalur hijau? Ya pokoknya kena jalur, kayak enggak kayak hijauin aja gubernur. Enggak tahu, Pak. Baiklah, tapi kalau begitu saya masih bijak, saya mau beli tanah kamu. Enggak mau, Pak. Cuman segitu-gitunya dari leluhur saya mesti jagain, Pak.
Saya termasuk masyarakat makmur, rumah doang mas umur. Sudahlah Yahudi, kamu jual saja. Nggak mau Pak, cuma itu lagi tinggal benda saya yang berharga yang harus saya jaga. Saya bayar 2 kali lipat. Nggak mau Pak. 3 kali lipat. Nggak mau Pak. 6 kali lipat juga saya nggak mau. Bukan saya nggak mau jual, saya nggak mau jual. Wah, gubernur ditantang rakyat kecil, marah, panggil Kamtib. Tarik. Wah, Kamtib berangkat proyek. Ditarik tuh rumah, runtuh. Yahudi dengan air mata berlinang, begini nasib rakyat kecil, jatuh ketiban ember, rumah tua-tuanya ditarik. Pikir-pikir ini Amr bin As kan cuma pejabat gubernur, di atasnya kan masih ada khalifah. Saya lapor aja, saya akan menghadap Umar bin Khattab, khalifah yang terkenal adil. Berangkat si Yahudi ini ke Madinah. Bayangkan, dari Mesir ke Madinah menyeberang lautan cuma untuk mencari keadilan. Sambil jalan sambil berpikiran Yahudi, kalau saya laporan sama Umar bin Khattab, apa laporan saya diterima? Kalau diterima, apa saya bisa menang perkara? Sedangkan saya Yahudi, bukan orang Islam. Yahudi. Sambil jalan bimbang hatinya ini. Sampai dia di Madinah, cari istana besar nggak ketemu. Sampai akhirnya dekat masjid, di luar masjid dia ketemu orang lagi tidur pakai alas daun korma. Selamat siang Pak. Siang. Awas. Saya mau nanya Pak. Mau nanya Pak. Nanya apa sampean? Ini Pak. Ini apa? Iya Pak. Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu? Istananya di mana Pak? Istananya di atas lumpur. Begitu. Iya. Pengawalnya banyak Pak. Banyak. Siapa Pak? Janda-janda tua, anak-anak yatim, orang jompo, golongan mustad'afin, itu pengawalnya. Kok begitu? Begitulah Umar bin Khattab yang kamu tanya itu. Orangnya sekarang di mana Pak? Di depan kamu. Jadi Bapak, iya. Bapak Umar. Kamu mau apa? Lapor Pak, kebetulan. Lapor apa? Gubernur Bapak di Mesir, Amr bin As. Kenapa? Gubuk saya ditarik sama kamtibnya Pak. Dia mau beli, saya nggak jual. Marah Pak, ditarik. Saya menuntut keadilan. Benar Amr bin As bertindak seperti itu? Benar Pak. Kamu diperlakukan sampai sedemikian rupa? Iya. Yahudi, kesini kamu. Saya Pak. Kamu lihat tempat sampah itu? Lihat Pak. Di situ banyak tumpukan tulang-tulang korma, tulang-tulang onta. Coba ambil satu bawa ke sini. Tulang onta. Pak, saya jauh-jauh dari Mesir ke sini mau cari keadilan Pak. Kalau tulang onta mah di sono juga banyak Pak. Udahlah, kamu gak usah banyak ngomong, ambil saja itu bawa ke sini. Ambil tulang onta itu. Umar cabut pedang, digaris lurus seret di atas tulang. Yahudi, iya Pak. Kamu kembali ke Mesir. Ini tulang kasih Amr bin As. Makin bingung Yahudi. Lakon apa lagi? Udah jalan jauh-jauh nyampe sini cuma dapat tulang digaris doang.
Ya sudahlah, kembali si Yahudi ke Mesir. Sampai di Mesir langsung cari Amr bin As. Pak Gubernur, kamu lagi Yahudi, ada apa? Wah, saya dari pusat, Pak. Domain pusat begini. Maksud kamu? Saya habis menghadap khalifah, Pak. Lalu, ini Pak, beliau kirim salam, tulang nih Pak, buat Bapak. Ambil tulang itu, dilihat oleh Amr bin As, ada garis lurus oleh toresan pedang. Gemeter Amr bin As, keringat dingin bercucuran di sekujur badannya, gemeter. Kamtim. Iya Pak Gubernur, itu gubuk Yahudi diriin lagi. Terus proyek batal. Pulangin itu tanahnya, nggak jadi kita pakai. Kenapa? Diriin lagi sudah. Yahudi makin bingung, melihat tulang jadi gemeter begini. Pak Gubernur, ada apa sebenarnya? Ada apa? Kamu sih dikit-dikit main ke pusat. Bu yang ngomong dulu toh sama saya. Otak pos 5.000. Nih begini, saya dapat teguran keras. Artinya apa Pak? Seolah-olah beliau nyampein ke saya, hei Amr bin As, jangan mentang-mentang lagi jadi pejabat kau. Satu saat kau akan jadi tulang kayak ini. Mumpung kau jadi pejabat, berlakulah lurus seperti lurusnya garis di tulang ini. Berlaku adillah kau. Kalau kau tidak adil, nanti aku luruskan dengan pedangku. Itu maknanya Mas, lo monyong. Main pusat aja. Oh, jadi begitu. Iya. Kalau begitu Islam adil ya Pak? Adil. Padahal saya Yahudi. Tapi saya dimenangin. Menang loh. Menang. Pak, kalau begitu itu gubuknya ambil aja deh Pak. Maksud kamu? Ya tanah saya mau dibeli dah. Nggak cukup sampai situ Pak. Mulai hari ini saya mau ikrar, saya mau masuk Islam Pak. Kalau saya tahu beginilah watak Islam ini, sampai Yahudi pun dimenangkan. Dan itulah konsep Quran. La yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan kebencianmu kepada suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Sampai kepada orang yang kita benci pun jangan mencela satu kebaikan hanya karena dia dikerjakan oleh orang yang kita kagak demen. Jangan mencela satu pekerjaan hanya oleh karena dia dikerjakan oleh orang yang kita nggak sukai. Tetaplah objektif. La yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan kebencianmu kepada sekelompok orang menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Ibu bapak saudara-saudara, dalam hidup kita merasakan kekurangan sandang, ya bisa menyebabkan orang menderita. Kekurangan ekonomi bisa menyebabkan orang susah. Tapi hilangnya jaminan hukum itu juga bisa jadi sumber malapetaka, menjadi asas derita. Hukum cuma buat rakyat kecil. Istilah saya, hukum pandang bulu, terang yang enak yang banyak bulunya. Yang banyak bulunya itu siapa? Ketek. Kalau hukum pandang bulu, ketek keenakan. Kayak ada kelompok elit yang bebas hukum. Jadi kalau Quran mengatakan pencuri itu potong tangannya umpamanya, ini sering disoroti orang sebagai kasus yang
watak hukum Islam itu tidak humanis, padahal bukan itu. Secara manusiawi, manusia ini kan perlu contoh konkret. Contoh konkret, nyontoh itu mesti ke atas, mesti ke atas. Kalau satu diberikan contoh, ini loh akibatnya, selesai. Orang lain akan takut. Jadi preventif sebenarnya, preventif. Satu saat Abdullah bin Umar bin Khattab, waktu bapaknya masih jadi khalifah, diajak dagang sapi sama temannya. Umar bin Khattab marah besar. Abdullah, iya Pak, kamu mau dagang sapi yang kira-kira orang bakal jadi beli karena bapakmu khalifah, kamu kerjakan itu, awas. Dilarang anaknya. Kamu mau dagang sapi yang kira-kira orang nanti beli cuma karena bapakmu khalifah. Jangan orang membeli daganganmu cuma karena bapakmu adalah khalifah. Ibu bapak, saudara-saudara, sikap ini yang lalu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan mafioso, dagang kekuasaan. So, kalau sudah dagang kekuasaan, hukum nomor 16. Hukum nomor 16. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, pada akhirnya kita menyadari setiap kita adalah hakim. Dalam arti tiap hari kan kita menghadapi hal-hal yang harus kita mengambil keputusan. Dari sisi itu tiap kita hakim. Kalau itu Rasulullah ajarkan kita doa yang saudara-saudara sudah hafal barangkali. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar. Kita minta, mohon ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar. Bukan cuma sekedar itu, warzuqna ittiba'ah, berikan saya kekuatan mengikuti kebenaran. Kadang-kadang kita tahu itu benar tapi nggak punya kekuatan ngikutin, nggak punya keberanian moral. Saya tahu ini benar tapi nggak ada kekuatan untuk bisa mengikuti, memperjuangkan, menegakkan kebenaran. Wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba warzuqna ijtinaba. Tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang tidak benar itu tidak benar, yang batil itu batil. Berikan kami kekuatan untuk menghindarinya. Kadang-kadang kita tahu nggak benar cuma nggak punya kekuatan menghindarinya. Gua tahu mabok kagak boleh, cuma ninggalin temen di tengah pergaulan pun kagak enak. Temen nggak berdaya, nggak punya kekuatan moral, supaya jangan terjebak oleh ketidakbenaran yang terkamuflase itu tadi. Doa ini di zaman kita makin kelihatan urgensinya. Di saat kebenaran sering dianggap kebatilan dan kebatilan dikamuflase sehingga nampak sebagai kebenaran. Dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Ntar deh kalau musim rambutan kita lihat tukang rambutan, dia kamuflase lah, rambutan dicukurin supaya kelihatan rapi, harganya lebih mahal. Rambutan dicukur. Itu tingkat yang paling kecil. Sampai kepada tingkat yang paling kakap, kita akan lihat bagaimana permainan orang memberikan lipstick terhadap kepalsuan, kebatilan, kezaliman, sehingga orang tidak punya lagi kekuatan moral untuk meninggalkannya. Ibu bapak, saudara-saudara, hakimun jair, teman setan. Lalu siapa lagi iblis? Ghaniyun mutakabbir, kata iblis. Teman saya itu orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong, teman iblis. Orang miskin sombong, lebih teman lagi. Wah, itu sahabat karib kalau itu, Sahib.
Ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong itu teman iblis. Orang kaya sombong kan nggak ikhlas, dalam arti nggak sadar. Karena itu kunci hidup ini kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan ucapan kalau ada orang mau mati aja, bukan. Kayak dulu tuh pernah kejadian pengajian, satu jamaah nggak hadir. Ustadznya tanya, si fulan kemana? Temennya jawab, sakit guru. Gurunya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Temennya nyaut, belum mati guru. Dia kira kalau sudah inna lillahi sudah dead gitu aja kan. Padahal tidak. Untuk tiap musibah ucapan inna lillahi sunnah. Tetapi fundamentasi kehidupan, fundamen kehidupan itu memang inna lillahi. Segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Itu kan filosofis yang paling mendasar sudah. Lalu apa yang kita punya? Nggak ada dong. Segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Lalu kita punya apa? Nggak ada dong. Kalau begitu, kenapa kita sombong dong? Filsafat dasarnya itu kan. Suatu saat kehilangan uang, innalillahi sajalah, dulu pun nggak ada uang yang saya punya. Dengar mau sebentar lagi jabatan mau pindah, innalillahi lah, dulu pun nggak ada jabatan yang saya bawa waktu saya hadir ke dunia ini. Kan selesai lapang. Nggak mau dengar ada mutasi, gerasa aku rusuk nyari dukun. Mbah bagaimana nih mbah supaya awet? Kata mbah kembang 7 rupa cukup mbah, telur cukup, lisong ada. Nanti tinggal cari kali 7 pengkolan mandi. Tengah malam syukur-syukur dicaplok buaya habis. Tidak gerasa gerusuk atau mampang mumpung. Ini jabatan menteri kan dikit lagi pada habis nih. Ya, kelihatan nih. Yang innalillahinya bener sama yang enggak kelihatan. Kalau yang innalillahinya cakep, dia sadar ini cuman titipan numpang lewat. Segalanya dari Allah, kembali kepada Allah. Ya dia jalankan apa yang memang jadi kewajiban dia sebagai pejabat. Tapi yang enggak sadar sama innalillahi, waduh mampang mumpung euy. Iraha deui atuh. Da ayeuna mah engke mah kumaha engke. Yang penting kan ayeuna udah kayak ikan gurita, sono comot sini ngambil, sana garap sini sikat. Ibu bapak saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi basic kehidupan itu kesadaran dari mana segalanya dan akan kemana segalanya. Kalau demikian sombong kan nggak perlu. Nah ini sikap keikhlasan ini baru 2 itu teman-teman setan. Kita lanjutkan insyaallah Sabtu yang akan datang. Masih kepada kalimat wa iza khalau ila syayatinihim. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.